Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di video kali ini kita bakal mengupgrade, sebenarnya bukan mengupgrade sih, tapi menginstalasi filtrasi yang ada di sini nih. Jadi seperti yang kamu tahu ya kan, kemarin kan kita habis ngisi nih ya, habis kita isi air dan cuman air nih ya, sama satu ikan RTC ya, atau red tail catfish nih. Kalau kamu lihat di sini nih tuh, nah ini nih, jadi ikan RTC nya tuh, untungnya masih satu ekor ya, jadi masih kuat lah meskipun tidak kita kasih filtrasi. Cuman meskipun kayak gitu ya, kita tetap harus membuat ini dikasih filtrasi. Karena apa? Kebersihan air itu tetap harus dijaga guys. Dan kualitasnya ya salah satunya dengan cara filtrasi. Dan di sini aku udah beli ya beberapa perlengkapan bahan, sampai box filternya juga udah aku beli untuk kolam yang satu ini. Ya bisa dibilang memang kolam sepertiganya lah ya daripada ikan Nakama Pond ya. Jadi ini bahkan nggak sampai sini, nggak sampai sepertiganya ya. Jadi memang ini awalnya untuk ikan archerfish, cuman karena archerfishnya masih bisa di Nakama Pond, dan yang lebih urgent adalah ikan RTC ya, atau si red tail catfishnya. Jadi sementara kita taruh RTC dulu guys. Oke, daripada berlama-lama ya, kita langsung aja buka ininya. Ini ada selang ya, terus ini ada perlengkapan lain, dan sini ada box filternya. Oke, aku bakal buka satu persatu. Ya, pertama-tama kita buka dulu. Ini adalah selang. Jadi namanya juga selang ya. Ini untuk perpindahan air ya, dari tempat filternya sampai ke kolam bag fibernya. Jadi konsepnya rencananya gini guys. Di sini tuh tempat filtrasinya ya, terus mancur gitu kan. Nah, cuman si pompanya itu mungkin ada di sini nih ya, ada di sini. Jadi nanti selangnya ke sini serut muter gitu kan. Nah, sampai ke tempat box filternya. Ini kita buka dulu deh ya. Ini kenapa selangnya besar ya? Karena memang sebelumnya itu yang di Nakama Pond itu pakai selang kayak gini nih. Jadi ini memudahkan ya, kita nggak usah nyari ukuran lagi. Ini pun di pembeli yang sama guys ya, tempat belinya. Penjual ya, di tempat penjual yang sama. Kayaknya ada yang jatuh tadi ya. Nggak apa-apa deh. Kirain tadi kayak ada arwana lompat gitu ya. Nih, bentuknya kayak ular gini ya. Ya namanya juga selang guys. Nah, setelah selang, berikutnya kita bakal buka ya box berikutnya nih. Nah, berikutnya kita buka box yang pertama sih, bukan yang kedua ya, karena tadi itu masih kresek ya. Jadi kita langsung bukain aja ininya. Nah, ini dia ya. Berikutnya adalah Dacron ya. Ini kalau nggak salah Dacron sih ya. Jadi ini ada Bioblox. Sini ada Bioblox ya, warnanya hitam kayak gini. Dan setauku selain dia mekanik, dia bisa juga berperan secara biologis. Jadi kayak multifungsi gitu ya. Hasilnya seperti Nakama Pond. Dan kenapa aku menyerahkan hasilnya ke penjualnya? Karena si penjualnya itu udah ngasih konsep nih. Nanti aku kasih ini ya, infonya. Nah, itu dia menyarankan Dacron dan Bioblox. Cuman ada yang berbeda dari box filternya atau kotak filternya. Bedanya apa? Nah, nanti kita bakal buka ya. Yang jelas untuk sekarang kita nggak pakai Dacron dan Bioblox untuk yang ini ya, maksudnya ya. Kenapa? Karena ini nih, nanti aku bakal buka juga yang bawah ya, yaitu si kotak filternya sendiri. Karena ada yang berbeda nih ya. Dan itu jadi alasan kenapa kita cuman pakai Bioblox. Ya, berikutnya kita bakal buka ya box yang kedua nih. Jadi aku langsung bukain aja. Tuh, ini gimana ya? Biasanya kalau packingnya kuat ya, itu agak ribet gitu. Ya emang safety sih, cuman bagian-bagiannya kadang sulit digunting lah, sulit diapain lah ya. A few moments later. Nah, mungkin kamu sadar atau enggak ya, ini tuh ukurannya lebih kecil dibandingkan box filter yang sebelumnya. Karena apa? Nah, jadi meskipun modelnya sama ya, aduh berat banget ya memikul beban si anak Honda ini. Aku berasa Panji gitu ya, Panji petualang nih. Cuman ularnya ulang selang gitu ya. Nah, ini kita buka aja. Nah, kenapa? Karena nih. Tapi sebelumnya kamu ngeliat ya, ini namanya kretek filter nih. Kretek filter. Mungkin kalau kamu tahu ya, ada konten namanya kretek abal-abal. Nah, kalau ini bukan kretek abal-abal ya, tapi kretek filter guys. Jadi kita langsung buka aja deh. Kebanyakan bacot ya dari tadi ya. Nih, jadi kalau kamu lihat ke sini nih. Wih, mantap nih. Kita langsung gunting aja. Ini kenapa diikat-ikat terus diisolasi ya, pasti alasan keamanan guys, dan nggak ada yang salah dengan itu ya. Selama yang penting sih hasilnya ya, hasil pengirimannya selama oke, aman ya, kita nggak mempermasalahkan sih guys. Itu juga demi keamanan kan, karena ketika boxnya pecah atau rusak gitu kan, wah itu jadi
kerugian tersendiri gitu, baik dari seller ataupun dari kitanya juga ya. Kita rugi waktu, seller rugi di produk ya kan, kasihan gitu ya. Jadi kita buka juga ininya. Nah sip. Nah apalagi ini dikasih ini ya, bubble wrap ya. Oke, kita coba angkat deh ya. Wah ini agak sulit nih, karena aku lagi ini ada ini apa namanya, kayak selang-selang ya. Tapi nggak apa-apa, kita angkat pelan-pelan guys. Bismillah. Bismillah. Wih, ini dia ya. Ini aku singkirin dulu ya. Nah, tapi sebelum kita buka ya, ini kayak baunya tuh kayak dulu tuh aku pernah ini guys ya, beli mainan Ben 10 ya. Jadi kayak perubahannya gitu. Itu baunya plastik-plastik gitu, sama kayak gini ya. Waduh, ini ada yang tajam guys. Apaan ini ya? Bentar. Oh, ini output dari selangnya guys. Bentar ya. Bisa nggak ya digunting? A few moments later. Aduh, nggak bisa digunting guys. Ya udah nggak apa-apa lah, kayak gini aja. Sorry guys ya, aku agak random tiba-tiba nemu. Nih, kalau kamu lihat nih ya, ini yang mengganggu loh, jadi kayak tajam banget gitu. Takutnya malah mengenai apa gitu ya. Jadi kita langsung aja lanjut ngebahas si box filternya ini ya. Kamu mungkin bingung, bang, kok ada dua ya? Beda sama sebelumnya tuh, kalau kamu lihat di Nakama Phone itu ada 3 ya tuh. 1, 2, 3. Soalnya ya, ini menyesuaikan dari volumenya juga. Volumenya kalau itu nggak salah 2400 lebih lah ya. Nah kalau ini ya itu cuman berapa ya? Ini nggak ada sepertiganya sih dari Nakama Phone ya. Mungkin kamu udah kelihatan juga ya. Aku aja di situ bisa keliling-keliling kan, jalan-jalan gitu ya. Berenang pun sebenarnya bisa gitu. Nah ini pun berenang ya nggak bisa sih. Paling cuman berendam doang gitu kan. Nah makanya untuk dari filtrasinya pun nggak terlalu gede juga ya. Selain menghemat biaya, tentu juga menghemat listrik dan lain-lain ya. Nah ini aku jelasin dulu nih, gimana sih cara kerja. Jadi mungkin kamu bertanya-tanya, bang, emang cara kerjanya sama nggak sih antara yang box filter 3 kayak gitu sama yang 2 kayak gini ya? Nah sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman prosesnya lebih singkat. Nah gimana nih ya? Ini aku liatin dulu ya, bagian bawahnya kayak gini nih. Nah sedangkan bagian atasnya kayak gini. Disusun kayak gini, disusun ya. Nih, nah biar kelihatan deh outputnya ya. Nah kayak gini. Oke, kita mulai dari si filternya dulu ya. Misalkan kepalaku filter nih, ya kan? Aku nyedot nih, gitu kan? Nyedot air gitu kan? Nah, misalkan ini tempat keluarnya ya. Nah kesini, serut airnya dari mulut. Nah keluar dari telinga. Nah terus muter ya kan, keluar sampai outputnya di sini nih. Output si selangnya. Nah ini kan pasti muncrat kan. Nah muncratnya kemana? Kita taruh di sini, sambungin nih. Nah kayak gini ya kan, seret, nanti masuk ke dalam. Nah kayak gini nih, kalau kamu lihat ya, ini ada pipanya gitu kan. Nah, nanti airnya ini kan semakin tinggi. Nah semakin tinggi ini udah siap nih, baru nanti dia masuk. Kenapa nggak langsung ke bawah? Karena biasanya itu untuk mengendapkan kotoran, jadi kotorannya nggak ikut masuk ke sini gitu. Itu salah satu menurut aku cara yang cukup oke lah ya, cukup keren, meskipun ya mungkin ini lumrah ya di filtrasi. Kalau mungkin kamu udah berkecimpung, tapi menurut aku ini konsepnya oke ya. Nah terus lanjut kemana nih ya kan? Nah ini ke bawah kan. Nah mungkin kita ini dulu nih, dari bawah ini kan sambungan filter sini nih, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada nih, copot ya. Tapi kayaknya nggak ada deh. Oh ini copot guys. Nah ini jadi keluarnya ke sini ya. Ini kita sambil sekalian aja deh ya, kasih tahu gimana cara pasangnya. Sebenarnya nggak sulit sih, tinggal dimasukin gini doang ya, nggak gimana banget sih. Nah kalau udah ini kan biasanya nyemprot gitu kan, nyemprotnya ke sini. Nah di sini bisa dikasih BioBlox juga, dan kalau di panduannya sih bisa juga ditambahin kapas putih ya. Nah nanti muncratnya ke sini nih outputnya. Jadi rencana nanti di sini nih. Nah taruh sini. Cuman ini agak mundur sih nanti ya. Nah konsepnya gini, nanti muncrat sini. Nah muncrat gitu kan. Nanti ada riak-riak airnya gitu. Jadi kayak gitu. Secara fungsi kurang lebih sama. Nah cuman mungkin bedanya dia nggak ada penengahnya ya. Jadi kalau sebelumnya di Nakama Phone itu ada penengahnya. Jadi ini lantai satunya, ya kan? Ini lantai 1. Nah lantai 2-nya itu ada kayak BioBlox lagi. Dakron kalau nggak salah, dakron yang warna hijau itu untuk ditaruh tengahnya. Nah ini langsung BioBlox gitu.
Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini kalau kita angkat ya, mungkin segini nih. Nah, kayak gini nih. Nanti muncrat ceret gitu kan. Nah, untuk harganya aku agak lupa berapa ya? 300 kalau nggak salah. Nanti aku sekalian tampilin aja karena jujur harga-harga aku agak lupa ya. Nanti aku tampilin Tokopedia-nya, guys. Berikutnya kita langsung aja ya lakuin instalasi atau pemasangan filtrasinya. Jadi bukan instalasi yang gimana-gimana banget sih, tapi lebih tepatnya memasangkan ya filtrasinya. Jadi kalau kita lihat, nah kita biarin kayak gini nih, ya mungkin dong airnya ke bawah sini kan, nggak bisa kan. Makanya kita kasih peninggi, dan di sini aku kebetulan ada kursi ya yang nganggur juga nggak dipakai. Kita taruh aja di sini. Nah kayak gini. Sehingga si filternya ini bisa sejajar. Enggak, bukan sejajar, lebih tinggi ya. Dia lebih tinggi. Nah, taruh sini nih. Udah. Nah. Dobang, terus selangnya gimana? Ya udah, selangnya dari sini nih. Nah, kayak gini nih. Tuh. Selangnya kita taruh sini ya. Jadi input untuk kotak filternya ke sini, seret gitu kan, muncratnya ke sini. Nah, kebetulan juga ya, pompa filternya ternyata belum datang, guys. Meskipun aku ordernya secara bersamaan sih, cuman karena yang ini dari Jakarta, Bandung ya kan, terus selangnya dari kota mana, terus kota mana. Jadi mungkin ada yang nyampe, ada yang belum. Dan selain itu juga sellernya beda, guys. Jadi ini seller beda lagi. Kalau ini sama sih kayak si filternya ya. Terus kalau selangnya ini beda lagi, apalagi pompa. Nah, pompa itu beda lagi ya. Jadi ya namanya juga seller, guys. Ada yang responnya 5 menit, ada yang 4 jam, ada yang 12 jam. Ada yang mungkin sehari baru direspon gitu kan. Dan ya udah nggak apa lah, kita tunggu. Tapi kalau aku lihat sih tadi udah mulai dikirim ya kayaknya ya. Jadi kita bisa tunggu sampai besok, guys. Tahap berikutnya ya, kita bakal memasang Dacron ya di Dacron lagi. Bioblox ya ke kotak filternya ya. Dari tadi aku kepikiran Dacron mulu, kenapa ya? Oke, kita langsung aja buat tumpahin gini gitu kan. Nih, kalau kamu lihat lebih dekat, cara ada yang jatuh lagi. Nah, gini aja udah. Kita tinggal ratain kayak gini. Nah, ini masih banyak sih. Nih. Tuh, gila ini banyak banget. Ini belinya sepaket sih. Jadi kayak udah bonusnya gitu lah ya, bukan bonus juga sih, lebih paket hemat. Nah jadi kayak sekalian beli, dan menurut aku ya udah oke lah. Jadi secara ukuran harusnya secara kapasitas harusnya nggak terlalu kebanyakan lah, jadi harusnya sih pas ya. Oke. Jadi kalau kita lihat tuh kayak dia bisa kenyal-kenyal gitu. Nah jadi fleksibel ya, kita masukin di sela-sela selang pipa gitu ya. Nih di sela-sela kayak gini bisa. Nah, atau di sela-sela gini juga bisa. Oh iya, atasnya belum ya. Nah, ini kita taruh sini dulu deh. Nah, kita isi juga deh bawahnya, guys. Nih. Oke. Nah, ini kita juga seret gitu ya. Nah, ini ada bolong-bolongannya ini. Jadi dia bisa masuk lebih cepat, guys. Oke, kita pasang-pasang. Ini harusnya kalau pengen lebih rapi ya ditata kotak-kotak gitu, guys. Jadi kayak ditata gini. Ya ini kan amburadul gitu ya. Nah ini kita bisa nih tata kayak gini, lebih rapi dan lebih lebih enak juga sih dilihat. Ya meskipun box filter gini kita jarang sih ngelihat secara estetika ya, karena ini dia juga tertutup sih. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan kita susun lebih rapi gitu ya, kapasitasnya jadi lebih banyak gitu kan. Siapa tahu ya. Nah apalagi ini merendam gitu kan. Nah ini bawahnya masih ada nggak ya? Harusnya sih masih ada, guys. Bentar, kita coba buka ya. Wah ini kalau sampai nggak ada, kita dikasih harapan palsu, guys. Wah bentar, ini dia kayak ada box di dalamnya gitu kan. Tapi nggak tahu nih apakah bener ya, atau dia cuman di ini doang nih. Sorry guys, aku salah guys ya. Ternyata kita dikasih Dacron juga nih. Nih warnanya hijau kayak gini. Ntar aku buka dulu ya. Nah ini mungkin agak sulit sih bukanya ya nih. Tapi kelihatan lah ya hijau-hijau kayak gini. Kita keluarin dulu deh. Kayak gini bentuknya. Ini nggak tahu kenapa dia dipisah kayak gini. Kenapa nggak langsung aja gitu ya? Atau juga dipakainya sama-sama kan? Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini supaya dia lebih rapi. Kenapa nggak setengahnya di sini gitu? Jadi kan satu ini Bioblox, ini Dacron, tinggal buka gitu kan? Kenapa harus kayak gini gitu ya? Ya udah nggak apa. Nah. Ya, jadi kayak gini ya, warnanya hijau dan lebih rapat sih kalau kita lihat ya nih. Jadi teksturnya mirip-mirip seperti kapas putih, cuman warnanya hijau, guys.
Nah, ini ternyata ada sedikit, bukan kekeliruan sih, ada sedikit ralat ya. Jadi ternyata untuk Dacron itu ada di atas ya. Aku baru inget. Jadi kita pindahin dulu si BioBlocks-nya ini ya. Jadi BioBlocks-nya ada di bawah. Nah, Dacron-nya ada di atas guys, kayak gini ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Meskipun ini masih ada beberapa ya. Tapi daripada nganggur kan, mending kita taruh sini aja nggak apa-apa. Jadi bareng-bareng gitu. Ada Dacron juga sama BioBlocks. Nih, jadi warnanya ada yang hijau, ada yang hitam ya. Walaupun rencananya aku kasih tanaman air juga sih, cuman kalau tanaman air mungkin bisa ya, karena ini nggak ada sinar matahari ya. Jadi kita bisa langsung nanti tancepin gini ya, entah sirih gading atau apapun ya. Jadi selain lebih bersih, terus bisa menyerap nitrit ya kalau saya. Jadi menyerap nitrit sehingga ya airnya lebih ya aman lah ya buat ikan. Mungkin sini cukup lah ya, nggak usah ditambah lagi. Kalau udah terisi ya, sekarang kita langsung aja angkat lagi dan kita pindahin ke sini. Ini harusnya nggak sebanyak ini sih guys. Ini mungkin Dacronnya kita pindahin yang ada yang di atas ya. Karena memang aslinya di atas sih Dacron itu ya. Cuman karena nggak cukup, aku mikirnya taruh di bawah sebagian sih. Nah, udah kayak gini ya. Nah, kalau udah pas, udah deh. Kita kayak giniin. Nah, nanti dari sini nanti kita kasih sela-sela buat naruh sirih gading atau mungkin tanaman-tanaman. Aku udah siapin sih kayak lili. Cuman kalau lili tuh agak harus pakai sinar sih. Cuman mungkin kayak sirih gading aja atau mungkin anubias ya. Tanaman-tanaman yang ada di air tapi juga nggak terlalu membutuhkan sinar matahari guys. Jadi supaya lebih oke lah ya filtrasinya tuh. Terakhir kita pasang si garaga ya. Jadi si garaga KW nih. Ular-ular ya. Nih bentar. Tadi ada yang tajam nih kalau nih. Ini yang tajam udah aku gunting sih, cuman masih ada tajam-tajamnya. Ini kayaknya nggak terlalu rapi ya si ininya. Selangnya, tapi nggak masalah. Yang penting masih bisa di. Oke, ini untuk masangnya agak sulit ya. Nah, nanti mungkin habis aku masang selangnya baru nanti aku videoin lagi guys. Ya, jadi ini udah aku pasang ya selangnya kalau kamu lihat sini. Tuh, udah aku pasang ya. Tinggal satunya lagi dipasang ke filternya. Jadi filternya rencana taruh situ. Dan mungkin ya sesuai yang aku bilang, ini nanti bakal aku kasih tanaman-tanaman ya. Kayaknya sih sirih gading ya yang paling memungkinkan. Atau mungkin tanaman-tanaman lain ya. Kayak gini-gini bisa sih nih yang air-air ini ya. Supaya ya itu tadi ya, menyerap nitrit dan lain-lain gitu. Nah, jadi karena aku belum bisa ngasih tunjuk ya kayak gimana karena pompanya aja belum datang guys. Jadi ya udah aku bakal skip sampai nanti aku videoin lagi kalau udah sampai guys filternya. 3 days later. Ya, jadi ini pompanya udah datang nih ya. Dan kebetulan karena pakai kresek ya. Jadi kita bukanya lebih mudah. Kenapa pakai kresek? Karena belinya lewat Gojek. Jadi nggak perlu boxing yang gimana-gimana banget. Nah, cuman meskipun pakai Gojek ya, semoga alatnya nggak rusak ya. Ini mungkin kita pakai cara barbar aja kali ya. Kita pakai gunting karena terlalu lama kalau ikatan kresek kayak gini ya. Kayak aku males banget gitu ya. Nah, di sini aku belinya 2 karena apa? Yang satu buat ini dan yang satu lagi itu buat yang di belakang aku nanti ya. Cuman bag fibernya belum datang ya. Oke, nih ada 2. Nah, kita pisahin dulu nih. Ini satu kita simpen taruh sini ya. Buat nanti yang di kolam bag fiber yang lebih gede. Nah, kalau ini kita buka langsung aja ya. Nah, ini mungkin kita bahas dikit ya. Jadi ini Resun Penguin 2400. Sebenarnya ini bukan endorse juga sih, tapi ya karena emang aku pakainya ini guys ya. Bahkan yang itu si kolam nakama pon itu juga ya pakai Resun 2400. Nah, cuman memang kalau kamu punya preferensi pompa lainnya boleh banget ya, tulis di kolom komentar. Enaknya untuk pompa yang ya kolamnya kayak gini ya. Nih, itu kira-kira butuh pompa yang kayak gimana. Nah, karena aku nggak ada referensi ya yang lebih kecil dikit ya, lebih kecil tapi dikit daripada ini ya secara spesifikasi, makanya aku pilih ini aja sekalian gitu kan. Oke, nih jadi ada pompanya terus diplastikin. Wah, dulu nggak ada kayak gininya loh guys. Nih, dulu nggak ada, tapi sekarang dapat nih. Nah, ini nih. Apa karena yang kemarin tuh kayak saya repack ya, jadi udah dibongkar terus di packing lagi. Nah, kalau ini kayak bener-bener lo ada instruction manualnya juga. Nah, cuman mungkin kita buka dulu deh ya.
Ini nggak dibuka gimana-gimana sih, ini cuma dibuka gini doang. Nah, sebelumnya tuh kita pakai ini guys. Ini ada dua ya. Kalau kita lihat nih, jadi yang satu lubangnya lebih gede, yang satu lebih kecil. Karena kemarin kayaknya si garaga putihnya ya, itu lebih gede, jadi kita pakai yang ini ya. Oke, kita iketin aja. Nah, ini aku agak ngeri ya kalau misalkan si pompanya ini agak jatuh. Ini kita iketin aja kayak gini. Nah, pastiin udah rapet. Nah, kalau yang di Nakama Pond itu cuman gini doang sih guys. Meskipun di sini kita udah disediain beberapa kayak semacam alat bantu ya. Nih. Nah, ini pun aku nggak tahu kok ada pipa panjang banget gitu kan. Ini juga apa pula gitu. Nah, ini dimasukin juga enggak gitu kan. Oh, ini mungkin. Tapi buat apa ya? Kita kayak nggak butuh banget sih guys. Ini nggak ada manualnya juga sih. Ya mungkin kita simpan aja, siapa tahu kita butuh ya. Kadang kayak gitu guys. Hal-hal simple kayak gini ini kan biasanya jarang sih dijual terpisah ya, makanya kita itu simpan-simpan aja. Nah, kayak gini-gini ini apaan gitu kan, ya udah simpan dulu aja sih gitu kan. Nah, sekarang kita bakal pasang ya pompa ini ke kolam bag fiber guys. Nah, jadi kita testing panjangnya dulu. Nah, rencana sih kemarin kan kita taruh sini nih ya. Jadi kita coba dulu kalau misalnya ditaruh di sini pompanya apakah. Nah, kebetulan kalau kamu lihat ya tuh kotorannya pada ngumpul di situ semua. Nah, sekarang kita coba nih apakah nyampe ya. Ini udah aku siapin colokannya. Harusnya sih nyampe ya. Bentar, ini aku takut jatuh sih guys. Bentar, kita coba cek sini dulu. Wah, ini hati-hati nih guys. Ini bisa muncrat. Bentar ya. Kita coba miringin dulu deh nih. Kalau kamu lihat ya. Kita miringin tapi tetap dinyalain guys. Tuh kan muncrat semua kan. Nah, cuman berarti udah bisa dipastiin ya kalau pompanya ini bisa nyala. Oke. Jadi kita langsung aja sambungin selangnya nih. Selangnya kemarin mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini supaya estetik kita muterin kayak gini aja ya. Kalau langsung gini nanti kayak apa ya? Ngelihatnya tuh kurang. Nah, termasuk ini nih kabelnya nih ya. Nanti kita selip-selipin di belakang aja karena ya jelas kayak kurang estetik gitu guys. Oke, kita selipin kayak gini. Nah, ini karena pompanya juga pompa lagi apa? Selangnya ya, selangnya panjang. Jadi kita lebih leluasa, guys. Ini kok bulat sekali ya? Nah, kita kasih dulu ya secara langsung dulu baru nanti kita rapiin ke belakang, guys. Oke, ini masangnya harusnya lebih mudah ya. Oke, ini jadi udah aku pasang ya. Kita taruh sini dulu. Nah, setelah ngerapiin kabel, terus kita ngerapiin selangnya nih. Ini kalau gini kan jelas nggak estetik banget ya. Kayak, "Bang, ini apaan, Bang? Kok malah jadi buat selang gitu kan." Nah, ini kita sembunyiin ini di belakangnya ya. Untungnya kita beli selangnya juga lebih panjang sih. Kok muter-muter. Nah, sip. Nah, ini kan jadi lebih estetik meskipun memang ada kabel-kabel dikit, tapi ya nggak apa-apa lah ya, dikit ya, nggak terlalu banyak juga. Oke, sekarang kita langsung aja coba nyalain ya. Nih kalau kamu lihat nih udah aku pasangin kemarinnya Dacron, Bioblox gitu-gitu ya. Jangan kita langsung nyalain nih. Cetek. Ini. Tuh, kenceng banget nih. Kelihatan nggak di kamera ya? Tuh, ada ya percikan-percikan airnya. Nanti mulai kelihatan banget kalau ada air yang semakin tinggi. Nih, bentar. Tuh, airnya ya. Tuh, semakin tinggi. Nah, ini bakal semakin tinggi sampai sepipa ini guys nih. Sepipa ini nih ya. Tuh. Mungkin kalau lewat pipa ini lebih kelihatan ya. Nih, naik gitu kan. Ke puncak gunung tuh. Nah, nanti tinggal nunggu ke bawahnya nih ya. Kita lihat reaksi ketika si red tail catfishnya berpapasan dengan air terjun guys. Harusnya sih dia udah terbiasa sih, tapi nggak apa, kita lihat dulu. Nah, apalagi ini ada air terjunnya sehingga lebih mudah ya buat si airnya itu bertukar oksigennya ya. Jadi istilahnya itu gas exchange, dimana gas exchange ini dipengaruhi salah satunya dari percikan-percikan air atau kayak gelombang gitu. Jadi kita istilahnya ya, bahasa gampangnya itu jangan biarkan airnya itu tenang. Jadi lebih berputar, apalagi ini udah ada istilahnya apa ya, bakteri ya. Bakteri, rumah bakteri, filtrasi biologis, mekanis. Dan mungkin supaya lebih pas ya kita tambahin bakteri starter juga guys. Nah, di sini aku pakai EM4 ya, kayak mikroorganisme gitu, dan ini biasanya dipakai buat kayak pertambakan ataupun perbudidayaan di bidang perikanan. Nah, caranya gampang ya, kita masukin kayak gini. Buka ya maksudnya. Bentar guys, ini bukanya agak sulit nih. Nah, kita langsung aja ya tuangin EM4-nya. Ini kalau kamu lihat kayak warna coklat tua gitu. Dan ini nggak usah banyak-banyak ya, seininya aja.
secukupnya aja. Nah, segini udah cukup banget ya. Jadi sebotol tapi nggak penuh ya. Ini kalau kamu lihat ini aku sisain sedikit ya. Nah, nuangnya di mana? Nuangnya di sini. Usahain jangan kontak langsung sama si RTC-nya ya, atau ikan red tail catfish ya. Mungkin ini bakal nyebar, tapi waktu nuang jangan langsung di depannya dia ya. Nah, ini tinggal kita arahin ke pompa supaya nanti masuk ke sini ya kan. Nah, nanti namanya bakteri starter ya. Nanti dia bakal stay di sini guys. Kayak gitu. Jadi bener-bener M4 ini pemakaiannya sangat simpel. Tapi ada juga yang lebih amannya, yaitu waktu kita kasih botol ya, ketutup botol, itu kita tuangin lagi tuh di wadah yang isinya air. Jadi kita larutkan sama air dulu, baru nanti kita tuangin ke wadah aslinya. Nah, itu bisa juga. Cuman karena ini kasusnya lele dan dia ikan kuat, tuh. Dia mulai berenang ya. Entah dia ini ya, masih malu-malu gitu sama manusia guys. Yang jelas semoga dia sehat ya. Apalagi ini tempat istilahnya apa ya, ngekos atau kontrak gitu kan, dimana aslinya dia itu bakal kita taruh sini. Nah, cuman mungkin masih nunggu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu lagi sih, karena ada beberapa persiapan yang harus kita sediain guys untuk si ikan red tail catfish ini. Nah, karena ikan red tail catfishnya ini belum makan juga, jadi kita bakal kasih dalam tanda kutip ya, temen buat dimakan. Jadi kita harus cari ini ikan apa yang bisa kita gabungin. Nah, nila juga kayaknya terlalu sulit ya, selain jauh, terus nila itu gesit ya. Mungkin kita kasih ikan lele bekas dulu ya, yang aku bilang budik dumper nih, aku taruh di sini nih. Nah, ini jadi dia ya, ikan lelenya. Ini masih ada beberapa ekor sih. Mungkin kita ambil 2 udah cukup banget ya. Kemarin habis aku kasih makan, coba kita buka dulu. Ini banyak loh. Ya nggak banyak-banyak juga sih, paling ada kemarin berapa ya, 7 atau 8 gitu. Kita cek tuh. Langsung dapat nih ya, pas lah ya, kita dapat 3. Nah, dari 3 ini kita langsung aja ya kasihkan ke ikan red tail catfish. Jadi sekalian temen juga ya kan, sekalian buat makan juga ya. Aduh, ininya katut guys, apa kotorannya. Aduh, gimana ya, udahlah nggak apa, udah resiko lah kalau kita tambahin ya. Oke, tuh. Tadi sempat mau kayak dimakan ya, tapi nggak jadi sama si ikan red tail catfish-nya. Aduh. Minggir woi. Ya. Nah, sip. Tuh, kalau kita lihat ya, semoga si lelenya ini bisa dimakan sama lele juga. Ini mereka sama-sama lele ya, karena sejenis catfish juga. Ya, kalau ini kalau nggak salah apa ya, airbred catfish kalau nggak salah ya. Mungkin koreksi tuh kan. Jadi sama-sama berkumis, cuman yang satu ini predatornya lebih predator lah ya. Apaan coba predator lebih predator? Intinya ya, ikan lele 3 ini buat dimakan sama ikan red tail catfish. Ya cukup lah ya, secara mulut, itu mulutnya gede sih soalnya guys tuh. Ya, mulutnya gede. Jadi selain udang ya, dia itu juga mau makan lele. Nila pun sebenarnya bisa guys ya. Nila itu mau, cuman nangkapnya tuh sulit ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan gara-gara kita taruh di apa, dia ada di ini, di bawahnya air terjun. Coba kita singkirin dulu ya. Halo. Nah, gini kan lebih kelihatan ya. Nah, ini dia, cakep guys tuh ya. Ini adalah ikan red tail catfish, si ikan Doraemon ya kalau kita bilang tuh. Dan dia itu adalah ikan dari Amazon. Tuh ya, gendut banget. Kita lihat apakah bakal dimakan. Oke, kayaknya masih dianggap temen. Jadi dia tuh kayak kalem banget ya kelihatannya. Tapi lihat aja, ini paling 5 jam atau 6 jam itu udah hilang tuh salah satu ya. Paling nggak salah satu dari ketiga lele itu harusnya udah ada di perutnya dia guys. Nah, jadi itu dia ya. Tadi kita habis nambahin atau instalasi filter buat ikan RTC. Nah, semoga meskipun ini belum sebesar yang di kiri nanti, paling nggak dia tuh at least nyaman lah. Dan tadi udah aku kasih makanan juga 3 ya. Lelenya pun bukan lele kecil-kecil, tapi lele yang emang gede. Pas banget ya buat mulutnya juga yang gede gitu. Nah, kalau menurut kamu enaknya sambil dikasih makan apa lagi nih? Apakah kita kasih makan lobster atau apa? Dan mungkin kita bisa sambil nambah RTC lagi. Karena
Kalau dulu kan kendalanya kenapa kita nggak bisa tambahin RTC atau Red Tail Catfish, karena ya itu udah sempit banget guys buat RTC yang sebelumnya ya, di tempat sebelumnya yang akuarium berapa ya, 50 cm gitu, nggak terlalu gede segini. Sedangkan RTC-nya juga kurang lebih segitu, jadi kayak dia itu gerak sulit banget. Nah kalau ini dia udah bisa gerak, mungkin kita tambah 2-3 RTC itu masih cukup kok. Apalagi udah ada filtrasi, jadi lebih mantap ya. Dan filtrasinya bukan filtrasi sembarangan, yang filtrasinya itu didedikasikan untuk ikan koi. Nah, gimana? Kamu punya saran? Boleh banget tulis di kolom komentar. Yaudah, mungkin itu aja. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya aku makin semangat lagi nih buat kontennya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.